bahkan ya sentuhan suatu kulit perempuan laki-laki itu kan bahwa kita itu tidak tahunya sumber hukumnya seperti apa. Ya kalau kita tahu sumber hukumnya, oh pendapat ini begini atau begini, insya Allah jangan jadi perbedaan pendapat. Seperti atau lagi adanya perbedaan pendapat seperti dikatakan perbedaannya penentuan hari Lebaran. Muhammadiyah hari Selasa, NU hari Rabu. Kalau kita jadi ada pengetahuan, insya Allah masyarakat itu akan tentram, akan menumbuh kembangkan kecintaan terhadap Al-Quran di kalangan remaja. Mengambil judul ini dasarnya dikarenakan pada saat ini yang paling sangat miris sekali ketika generasi muda umat Islam sudah jauh dari Al-Quran. Jangankan terhadap pemahaman, kepada guru Al-Qurannya saja sudah banyak yang lupa lagi. Kenapa saya mengangkat judul tersebut? Karena saya penyuluh di lapangan, kita melakukan survei dan ternyata dari sekian orang yang ditanya hanya sekian persen yang hafal maca Quran. Banyak nama tidak tahu dikarenakan pada usia menginjak SMP dan SMA sudah mulai meninggalkan madrasah dan pesantren. Oleh karena itu kami menggagas untuk lebih mengintensifkan dalam cara kita amar ma'ruf nahi munkar untuk mempergunakan setiap daya dan kemampuan yang diberikan oleh Allah, mulai melangkah kepada remaja terutama usia SMP dan SMA. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikan sepat, ikan gabus, ikan lele. Lebih cepat, lebih bagus, jangan bertele-tele. Materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini adalah meningkatkan efektivitas membaca Al-Quran anak dengan metode Iqra. Itu dasar, karena al-haqqu bila nido yaglibuhul batil binido. Jadi kebaikan tanpa terorganisir akan kalah dengan kebatilan yang terorganisir. Jadi diawali dengan Iqra itu sendiri. Kita paham bahwa yang harus kita perhatikan adalah generasi-generasi yang akan datang. Maka metode itu yang harus kita pakai, ya. Insya Allah ini mudah-mudahan bisa menjadi bahan buat kita sebagai penyuluh. Kalau bahasa ilmu ketatanegaraan itu ada bahasa POAJ, planning. Kita harus memberikan sebuah perencanaan yang matang. Bagaimana konsep ke depan kita sebagai penyuluh memberikan warna-warna dalam literasi metode dalam Al-Quran itu sendiri. Kadang-kadang itu yang harus kita perhatikan bersama. Maka metode ini adalah metode yang terbaik buat saya pribadi, karena diawali dengan anak-anak kita, generasi-generasi kita. Karena konsep Al-Quran wal yahsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Itu konsep yang harus kita tumbuh kembangkan, utamanya kita sebagai generasi penyuluh yang harus kita kembangkan bagaimana Al-Quran itu membumi, Al-Quran itu bertumbuh kembang sehingga generasi-generasi kita menjadi generasi Qurani. Jadi metode yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini ada 5 metode. Insya Allah POAJ yang menjadi bahan pertimbangan kita semua, planning itu yang harus menjadi bahan. Karena ada pepatah Pak Kasih, ya,
Ko esendit sain labora, desendit sain lahora. Jadi bahasa dakwah itu ya, naik mimbar tanpa persiapan, ya turun mimbar tanpa penghormatan. Jadi planning itu yang harus kita tumbuh kembangkan. Kalau bahasa orang Batu Jajar, lebih baik bersimbah keringat dalam latihan daripada bersimbah darah dalam pertempuran. Itu perencanaan yang harus matang ya. Metode itu sendiri yang harus kita tumbuh kembangkan. Maka metode-metode ini insya Allah saya akan gali, karena berhubung ini materinya baru sehingga saya melihatnya belum begitu itu, karena informasinya malam Pak Kasih ya, ini belum dikuasai secara detail, karena ini Google yang bisa dijadikan bahan pertimbangan ini. Mudah-mudahan ini sejujurnya saja ya, kita jangan ada berbohong ya, kita harus jujur bahwa ini dari hasil Google Pak Kasih ya, sehingga belum diamati dan belum dipelajari. Insya Allah dipelajari kita bersama, tapi ini adalah bukti yang nyata. Alangkah baiknya ya kalau nanti direkomendasi ya orang muda-muda sajalah, biar lebih hebat kesana. Itu saja ya yang dapat saya sampaikan. Insya Allah metode ini akan bisa dijadikan poin-poin ya. Mohon kepada semua, bukan sebatas kita ke Jawa Barat, tapi bagaimana ditumbuh kembangkan metode ini di Kabupaten Bandung Barat supaya penyuluh itu benar-benar bersinergi. Itu saja, karena keterbatasan waktu ya, kalau bisa dipanjangkan ya panjang, kalau pendek ya pendek, karena berhubung saya belum menguasai ya udah aja segitu saja. Siap, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu supporter bayaran. Saya waktunya berapa jam? 2 jam. Saya mengambil judul Al-Quran Inspirasi Kerukunan. Kenapa saya mengambil judul itu? Makin kukuh keinginan saya untuk mengambil judul ini setelah mendengar pemaparan dari pertanyaan Abah tadi dihubungkan dengan Indonesia Emas. Rekan-rekan sekalian, rahimakumullah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala ketika memperkenalkan zatnya ke bangsa Quraisy di surat Al-Quraisy itu, "Falyabudu rabb hadzal bait", kemudian Allah memperkenalkan zatnya itu dengan 2 perkara. Pertama, allazi at'amahum, yang menjamin rezeki makanan. Yang kedua, wa amanahum min khauf, Allah itu zat yang memberikan rasa aman dari rasa ketakutan. Jaminan rezeki itu hubungannya dengan ekonomi, kekuatan ekonomi. Yang kedua, jaminan rasa aman itu hubungannya lebih luas lagi. Kenapa? Sebab ekonomi apapun selalu dibangun di atas dasar rasa aman itu. Investasi tidak akan terbangun. Orang tidak mau menanam modal di Indonesia kalau negeri kita penuh konflik, dan 100% tidak ada negara maju kalau di dalamnya ada konflik. Maka Indonesia Emas selain dibangun dari ekonomi, dari apapun, yang pertama harus dibangun adalah mendekatkan negeri ini dengan Al-Quranul Karim, dan itu sebagai sumber. Jadi Al-Quran sebagaimana dikatakan oleh rekan kami tadi, kalau dipahami secara benar, Al-Quran itu bukan sumber dari meledaknya bom di mana-mana. Itu salah pemahaman. Nah, kemudian ada 3 hal yang kami kampanyekan di dalam isi judul yang kami pilih. Yang pertama adalah firman Allah di dalam surat Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 272, "Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza hadaitum." Ada kata-kata bahwa kita yang menanggung diri kita, tidak ada yang membahayakan kepada akidah kita selama kita mendapatkan petunjuk. Kesimpulannya adalah, waktu yang singkat ini kita nggak perlu mematikan agama lain kalau kita ingin menjaga kesucian agama kita. Tidak ada sejarahnya bahwa untuk menjaga kesucian akidah kita, kemudian keyakinan-keyakinan yang lain selama masih bisa berdampingan harus dimatikan. Pokoknya mah ingin Islam pisan, agama batul minggir, harus membaca surat Al-Baqarah ayat 272. Kenapa? Sekali lagi ini yang memberikan rasa aman.
Kemudian yang ketiga, ayat yang terkenal itu dipahami oleh, yang kedua, ayat yang sangat terkenal itu dipahami oleh Kiai Haji Hashim Muzadi. Saya merujuk kepada beliau, so kata Abah tadi, kalau bisa jangan berpendapat sendiri dan pendapat saya dikuatkan oleh beliau. Kita juga bisa melihat di tafsir Al-Marawi, rahmatan lil alamin itu jangkauannya jauh lebih luas daripada rahmatan lil muslimin. Oleh sebab itu, nyaris mustahil orang non-muslim akan kagum kepada agama kita kalau wujud keberadaan seorang muslim tidak dirasakan oleh non-muslim sekalipun. Jadi akhlak kita, alam itu dalam pengertian kita adalah segala sesuatu, kullu ma siwallah, itu selain itu disebut alam. Kenapa? Yang berubah. Oleh sebab itu alam batu, alam jin, alam apapun selalu merasakan kenikmatan adanya ajaran-ajaran Islam. Kemudian yang ketiga yang kami kampanyekan adalah ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa syu'uba wa qabaila lita'arufu. Ayat itu menjadikan sebuah dasar bahwa pada akhirnya kita membangun negeri kita itu di atas keberagaman, di atas keberagaman. Oleh sebab itu kami mengkampanyekan Al-Qur'an sebagai inspirasi kerukunan. Dasarnya adalah kebersamaan untuk membangun negeri ini. Jong Java, Jong Sunda, Jong Jambi, dulu mereka tidak pernah mempermasalahkan tentang dari mana mereka asal. Tetapi negeri ini dibangun di atas keringat yang kadang-kadang berbeda agama dan juga berbeda budaya. Negeri ini pun jadi. Maka kita pun harus mengisi kemerdekaan ini, menyongsong Indonesia emas, khususnya puncaknya itu berada di kurva 2045, karena pada masa itu Indonesia sedang diisi dengan mayoritas anak-anak muda berusia 25 sampai 45 tahun, yang mustahil itu akan terjadi 50 tahun akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan karya tulis, yaitu tentang bimbingan dan penyuluhan peningkatan literasi Al-Quran dengan metode tasmi dan tikror di majelis taklim. Yang melatar belakangi metode ini yaitu dilihat dari kondisi ibu-ibu majelis taklim yang tidak mungkin menerima pelajaran secara langsung, sehingga di penyuluhan ini kami menerapkan metode tasmi, yaitu secara mendengar, kemudian tikror berulang-ulang, sehingga ibu-ibu pengajian atau di masyarakat merasa mudah dan merasa tidak berat dalam mempelajari kaidah-kaidah bacaan yang ada di dalam Al-Quran. Karena dengan ini, dengan pengulangan ini, maka yang tadinya semula mereka itu merasa bosan, maka timbullah semangat di dalam belajar, terutama kepada ibu-ibu lansia yang daya ingatnya sudah mulai menurun gitu. Jadi saya sebagai penyuluh memberikan metode berulang-ulang, kemudian diikuti oleh jamaah secara terus-menerus, kemudian diikuti kembali, sehingga mereka betul-betul memahami apa yang saya ajarkan kepada mereka. Rupanya segitu Pak dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kecamatan Cihamplas. Yang kedua Ibu Hajah Nuruddini dari Penyuluh Agama Islam Ngampa. Nah, Penyuluh Agama Islam yang pertama yang otomatis mewakili Penyuluh Agama Islam non PNS ke tingkat provinsi, yaitu akan diwakili oleh Bapak Lukmanul Hakim, Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Lembang. Silakan nanti untuk penyuluh P3K-nya dan PNS-nya untuk bisa mendukung terus dan mensupport kira-kira kebutuhan apa saja yang nanti dibutuhkan oleh Penyuluh Agama Islam non PNS Pak Ustaz Lukmanul Hakim, supaya lebih baik lagi nanti untuk ke tingkat provinsi. Tuh. Nah, untuk Penyuluh Agama Islam ASN itu dalam artian bukan hanya P3K, PNS dan P3K juga kan. Jadi ASN yang akan mewakili ke tingkat provinsi. Pada hari ini kita sudah mendapatkan tiga orang. Nah, saya akan bacakan dari yang ketiga dulu. Yang ketiga dulu. Juara ketiga, nah itu diraih oleh
Bapak Ustadz Eka Ramdhani. Bapak Eka Ramdhani, penyuluh agama Islam KUA Kecamatan Ngamprah. Yang kedua diraih oleh Bapak Ustadz Rizal, KUA Kecamatan Cililin. Yang pertama yang otomatis mewakili penyuluh agama Islam ke tingkat provinsi. Ya tadi ya, jangan ada yang protes. Kalau protes nanti silakan dibuka kembali gitu kan, apa saja yang dinilai gitu. Yang pertama itu diwakili oleh Ibu Susilawati. Ibu Susilawati. Jadi untuk tahun sekarang kita coba ke provinsi itu perempuan, supaya kelihatan girohnya seperti apa. Karena udah beberapa tahun ya Pak Muhammad ya.